Halo semuanya, ketemu lagi di video terbaru NFP Men. Di video ini kalian akan tahu bagaimana potensi seseorang dalam menjalani pekerjaan sales. Ini adalah video bagian kedua untuk MBTI Experience Survey, yaitu ESFP dan ISFP. Kita mulai untuk ESFP. Karakter alami ESFP yang dapat membantu dalam menjalankan pekerjaan sales adalah yang pertama, outgoing entertainer. Dimanapun dan kapanpun berada, ESFP dengan sangat mudah membuat suasana cair secara alami meskipun saat berkomunikasi dengan orang baru dan sulit sekalipun. Jadi, secara natural, sisi ekstrovert dari ESFP dapat secara spontan dan sangat cepat beradaptasi dengan situasi, kondisi, dan tipe lawan bicaranya. Yang kedua, peka dengan orang lain. Pribadi ESFP peduli dengan orang lain, sehingga pelayanan yang diberikan akan diberikan secara objektif dan tulus ingin menolong orang lain. Mereka tidak akan pernah memaksakan calon customer untuk membeli barang atau jasa yang tidak diperlukan hanya untuk kepentingan uang atau bonus semata. Yang ketiga, pribadi yang energik. Pribadi ESFP seperti tidak pernah kehabisan energi dalam dirinya. Mereka tidak akan pernah menunjukkan dirinya lelah, capek, atau tidak antusias di depan siapapun. Inilah yang membuat mereka selalu siap ketika peluang datang menghampiri. Selain itu juga mereka aktif dalam mencari peluang itu sendiri. Yang keempat, logika yang hebat. Selain handal dalam berkomunikasi, tetapi juga pembendaharaan katanya juga sangat baik. Pribadi ESFP tidak sekedar memberi kata-kata kosong yang menjilat dalam melakukan persuasif, tetapi menggunakan kekuatan logikanya dalam setiap kalimat yang diucapkan. Sekali berbicara dengan ESFP, calon customer akan dibuat kagum dengan kalimat to the point dan logikanya yang hebat. Yang kelima, memotivasi orang lain. Gabungan kebesaran hatinya untuk menolong orang dan kehebatan logikanya untuk mencari solusi terbaik merupakan inspirasi atau motivasi bagi setiap orang yang menerimanya. Hal ini membuat orang lain akan termotivasi atau terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki pencapaian hidup yang luar biasa. Mari kita lihat contoh sales ESFP dalam melayani potensial customer. Dalam satu pameran mobil, seorang sales mobil menawarkan mobilnya kepada calon customer. Kemudian dengan melihat gerak tubuh dan intonasi bicara calon customer yang tidak tegas, menunjukkan ketidakpercayaan diri untuk bertanya lebih jauh tentang mobil tersebut. Sales ESFP akan tetap menunjukkan profesionalismenya, menanyakan produk apa yang dibutuhkan dan berapa budget yang disiapkan. Jika ternyata diketahui budgetnya kurang atau bahkan belum memiliki uang, dia akan menanyakan range gaji dari calon customer tersebut dengan sopan. Dengan informasi range gaji yang diinformasikan, sales ESFP akan mengkalkulasi apakah calon customer tersebut potensial atau tidak. Kalau potensial, ESFP akan mengajak calon customer-nya untuk mengajaknya masuk ke dalam mobil. Hal ini hanya untuk sekedar meyakinkan calon customer untuk langsung merasakan empuknya bahan jok, kenyamanan dalam mobil, teknologi canggih yang dimiliki, serta semua hal yang dapat meyakinkan, menginspirasi, atau memotivasi calon customer tersebut untuk percaya pada dirinya sendiri, bahwa dia mampu untuk bekerja keras dan membeli mobil tersebut. Tapi jika kalkulasi ESFP mengindikasikan calon customer tersebut tidak potensial, mungkin sales ESFP hanya memberikan brosur dan kartu nama untuk setiap saat dapat menghubunginya jika tertarik membeli mobil tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana kekurangan dari seorang sales ESFP. Yang pertama, tidak suka aturan. Pribadi ESFP paling malas dengan aturan, baik aturan pemerintah ataupun aturan perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini yang membuat dirinya seolah suka bertindak sesuka hatinya dan membuat suasana hubungan kerja menjadi tidak kondusif, karena menyulitkan proses kerja selanjutnya. Yang kedua, sensitif terhadap kritik. Pribadi ESFP sangat lembut dan memandang value dalam hidupnya. Kritik yang diberikan kepadanya harus disampaikan dengan alasan tepat dan profesional, bukan sekedar sentimen negatif dari seseorang. Pengertian profesional di sini adalah orang yang memberi kritik harus sudah mengimplementasikan hal tersebut dengan konsisten sebelum menyampaikan kritik tersebut. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Karena pribadi ESFP tidak dapat diandalkan, hal ini yang membuat dirinya sulit mendapatkan kesempatan promosi dalam karir. Karena untuk dipromosikan ke level yang lebih tinggi, tentunya harus dapat bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Sebagai kesimpulan, skor ESFP mendapat poin 3 dari poin maksimum 5. ESFP bukan hanya supel tetapi sangat pintar dalam membaca situasi, kondisi, dan karakter lawan bicaranya. Ini yang membuat karirnya cukup hebat ketika menekuni profesi sales.
SFP hebat dalam melakukan closing tetapi lemah dalam menjaga atau maintain hubungan dengan customer-nya. Sales SFP adalah kandidat sales terbaik untuk mencetak closing dari calon customer baru, tapi sulit untuk mendapatkan repeat order. Yang kedua, ISFP. ISFP memiliki semua karakter alami ESFP yang sudah disebutkan sebelumnya, kecuali untuk poin outgoing entertainer. Dirinya yang introvert membuat dirinya tidak sesupel ESFP yang bisa dengan sangat mudah bicara dengan orang baru setiap saat. ISFP lebih suka dengan cara komunikasi yang lebih private dan kecil, juga jauh dari keramaian. Mereka sangat handal dalam komunikasi tidak langsung, seperti texting, messaging, email, atau komunikasi melalui telepon. Mereka seakan menjadi pribadi yang sangat berbeda atau totally different saat berkomunikasi secara tidak langsung. Selain itu, pribadi ISFP juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sangat teliti dalam informasi detail. Jadi jangan heran jika ada customer yang terkagum dengan kehebatannya dalam menjawab setiap pertanyaan seputar spesifikasi produk atau jasa yang ditawarkan. Bahkan untuk pertanyaan yang nyeleneh sekalipun, yang jawabannya mungkin tidak diketahui oleh customer itu sendiri. Seorang ISFP juga punya kelemahan yang sama dengan ESFP. Tetapi tidak hanya itu, ISFP adalah pribadi yang terlalu kompetitif dan tidak suka kalah dalam persaingan. Ini yang membuat dirinya mengalami peperangan batin yang melelahkan. Dirinya kesulitan mendapatkan peluang karena tidak mudah untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang baru setiap saat, tetapi tidak bisa mentolerir dirinya sendiri ketika kalah berprestasi dengan rekan kerjanya. Sebagai kesimpulan, skor ISFP mendapat poin 2 dari poin maksimum 5. ISFP dan pekerjaan sales pada umumnya memang kurang bersahabat. Tetapi jika ingin tetap bekerja sebagai sales, pastikan bekerja di dalam ruangan secara private dan melakukan proses pengolahan data secara mendalam untuk optimalisasi rasa ingin tahu dan ketelitian dalam hal detail. Profesi yang bisa dijadikan opsi antara lain sebagai broker saham, forex, broker asuransi, atau sebagai property agent. Itulah penjelasan potensi ESFP dan ISFP dalam menekuni pekerjaan sales. Buat kalian yang tertarik dengan konten bermanfaat seputar MBTI dan mendapatkan pengetahuan untuk menjadi yang terbaik menurut versi diri kalian sendiri, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya, salam sehat dan sukses selalu. Thank you.